Criticism is the first half of the battle. Apa yang gue lakukan semenjak tahun 2015 adalah mengawal isu kesehatan publik, isu lingkungan, isu anti korupsi, isu HAM, dan lain sebagainya. Karena itu gue merasa perlu orang-orang yang ada di dalam sistem membawa isu yang pernah gue advokasikan. Jadi sejak 2021 gue masuk ke dalam kepengurusan partai politik, dan memang sejak kuliah dari S1 gue di UGM, ya belajar terkait kebijakan publik di Fakultas Ilmu Sosial Politik, lanjut S2 pun di Fakultas Ilmu Sosial Politik, sehingga apa yang menjadi alasan utama gue sebenarnya lebih ke melengkapi ruang akademis yang memang sudah gue pelajari di dalam kelas. Dengan nyalek gue percaya gue bisa melengkapi dari segi keilmuan di dalam kelas dan juga ilmu di lapangan untuk mengaplikasikan itu semua. Yang bikin gue yakin banget itu kan udah gagal nih 2019 ya dong. Jadi kayak gue lebih pede aja nih di 2024. Udah lebih dewasa, udah lebih prepared, gue udah lebih ngeliatin banyak banget perkembangan di kehidupan gue, di karir, di pekerjaan maupun di personal. Gue jauh lebih ready aja, dan itu membuat tingkat kepedean gue aja tuh jauh lebih naik dan jauh lebih yakin I can do the job. Mereka habis-habisan berebut kursi untuk dapat mewakili rakyat. Kata mereka, dengan tekad yang kuat, mereka berniat untuk ada bersama masyarakat. Bagi sebagian orang masih kerap mempertanyakan dan meragukan, apa sebenarnya yang mereka inginkan? Volix mencari jawaban dari beberapa pertanyaan yang mungkin belum pernah generasi muda dapatkan. Kami mengikuti 3 calon legislatif muda dari masing-masing kubu untuk mengetahui alasan dibalik pencalonan hingga persiapan mereka jika harus kalah dalam pertarungan. Berikut perjalanan kami. Doain mama. Iya sayang. Selalu. Ayo sana. Hari ini kita bakal berangkat ke 2 titik dulu. Yang pertama di Setu, itu di daerah Jagakarsa, dan setelahnya itu masih dalam lingkup Kecamatan Jagakarsa di Lenteng Agung. Mau ngapain kita? Kita mau, gue nggak tahu sih ini ya hari ini konsep utamanya seperti apa, tapi biasanya ya kita keliling door to door. Habis itu ada pertemuan warga yang sifatnya pengumpulan massa, ya mungkin sekitar 40-50 orang. Ya beberapa bulan ke belakang itu gue penyiapan tim. Penyiapan tim itu menjadi hal yang paling vital, karena kalau kita turun ke masyarakat lalu tidak ada tim, itu nggak akan ada efeknya bro untuk elektoral kita. Dalam posisi sebagai caleg itu harus ekstra selektif, ya selektif dalam artian kita pengen ya membuat kesan yang baik untuk masyarakat, dan untuk membuat kesan itu kita butuh juga ada tindak lanjut. Nah, tim yang tadi gue maksud di awal penyiapan itu adalah bagaimana dia menindaklanjuti ketika gue menyapa warga. Oke, terus Gus Nasmi ini biasanya dalam 1 minggu bisa berapa kali berkampanye? Sebenarnya kalau pertanyaannya bisa dimodif dikit, 1 hari berapa kampanye. Sedikit-dikitnya gue melakukan itu 4-5 titik. Jadi maksimalnya itu bisa sampai 10-11 titik pernah. 10-11 titik. Start dari jam berapa? Start dari jam 6:30. Jadi 6:30 udah di lokasi, otomatis persiapan itu dari jam 5:30 ya. Kita on the way, kadang dari rumah, kadang dari posko pemenangan. Jadi paling parahnya itu kayak kita start dari subuh ya, nggak kerasa 9-11 titik. Selesai itu nyampe posko jam 1 pagi ya. Sampai posko jam 1 itu nggak dianggap udah kelar bro, karena biasanya di posko itu justru pembahasan yang berat pun kita diskusikan gitu. Jadi kelar diskusi kemungkinan udah mau subuh, nanggung subuh, baru habis itu selesai sholat, tidur lagi, istirahat. Kalau benar-benar gue mempersiapkan ya, itu sejak 2021. Gue itu pernah berproses di partai P3 ya, Partai Persatuan Pembangunan, dan amanah yang gue pegang itu nggak tanggung-tanggung sebagai orang nomor 2
di P3 Jakarta. Gue merasa masuknya gue ke dalam pengurus partai ini juga harus punya tujuan. Apa tujuannya? Gue ingin berkontestasi. Ya. Biasanya ya orang masuk politik memang dia outputnya itu akan berkontestasi, entah itu di pilkada, entah itu di pileg, bahkan pilpres gitu ya. Karena ya ini amanah orang tua juga ya, mikotnya atau permulaannya itu dari rumah. Kenapa DPRD? Ya kita Pelan-pelan dulu. Hah? Mau pelan-pelan dulu atau gimana? Pelan-pelan dan bertahap. Oh Ya. iya, bertahap. Bertahap karena gue terbiasa diajarkan oleh para guru, para orang tua gue bahwa hidup itu harus berproses. Ya kita menikmati the process, kita enjoy. Ya jangan ujuk-ujuk gue tiba-tiba jadi misalkan cawapres gitu kan. Jadi aku nyalek DPRD DKI dari Partai Golkar. Kenapa aku milih DPRD dulu, nggak langsung DPR RI? Karena ya mau ngerintis lah, kita harus belajar berkarir dari bawah dan nanti perlahan naik. Jadi insya Allah terpilih dan terlantik jadi DPRD DKI. Kalau bisa memilih sih mau fokus di Komisi E, yaitu kesejahteraan sosial, karena lingkup kerjanya fokus ke pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, pokoknya hal-hal yang emang sifatnya udah bersentuhan sama pekerjaan aku dari sekarang. Karena aku sekarang menjabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga kan, sebagai staf khususnya Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi aku sudah terbiasa dengan program-program yang emang bertujuan untuk mengembangkan pembudayaan olahraga, untuk pemberdayaan anak muda. Hal-hal itu tuh dekat sama hati aku gitu. Jadi hari ini kita kampanye, walau aku posisinya lagi nggak enak badan, udah 3 hari demam, tapi namanya kita harus kejar tayang. Banyak orang yang harus kita temui, banyak keluarga yang harus kita temui, masih banyak agenda yang belum kita selesaikan. Kita 3 titik pada siang sore hari ini, sosialisasi, edukasi politik ke warga, berkenalan, berdialog, bertukar pikiran. Habis itu berkenalan, minta doa dan dukungan. Kita distribusi APK juga, alat peraga kampanye, biar mereka pulang-pulang tuh ada kenangan lah dari aku. Jadi bisa terus kayak misalnya aku bagi kalender, bagi kerudung, bagi tas. Pokoknya merchandise itu yang mereka bisa pakai sehari-hari, tapi ada nama atau muka aku, jadi mereka ingat sama aku gitu. Jadi kita lebih ada ikatan emosional juga sama warga kalau udah ketemu. Mereka juga kayak lebih ngerasa dihargain juga karena kita meluangkan waktu, ngeluarin effort untuk ketemu. Jadi sama-sama, dan aku juga jadi lebih paham gitu loh sama kondisi di lapangan seperti apa. Warga yang aku nanti harus wakilin tuh orangnya seperti apa, permasalahan-permasalahan mereka seperti apa. Hal-hal itu hanya bisa kita tahu kalau kita turun lapangan gitu. Berarti seminggu 4 kali kan kayak? Seminggu sebanyak-banyak. Oh sebanyak-banyaknya? Kalau minggu ini agak padat. Aku dari kemarin sampai hari Minggu nih, kita everyday ada kegiatan. 5 hari berarti untuk minggu ini? Iya gitu, untuk minggu ini ada 5. Tapi biasanya? 3-4. Tapi perharinya padat, bisa dari pagi. Iya, okay. Jadi kebetulan dari Bawaslu-nya sendiri selaku penyelenggara pemilu, mereka ada, kalau nggak salah ada batasan waktu kampanye hanya boleh sampai maghrib gitu deh. Jadi tuh kalau official masa kampanye kan memang dari 28 November ya, 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Tetapi kita memang sudah konsolidasi menggunakan berbagai macam bentuk dari 2022 gitu. Kenapa? Karena kebetulan memang kita dikasih beberapa PR sama Golkar DKI untuk dengan cepat memperkenalkan diri ke warga. Aku juga aktif di berbagai macam organisasi kan, di dalam Golkar itu kan ada kurang lebih 10 organisasi. Jadi nggak melanggar peraturan, tetapi aku tetap turun bersama warga gitu. Jadi bikin aja bukber lah atau sosialisasi apa, yang penting namaku dan muka aku kelihatan aja sama warga gitu. Iya Bapak, makasih juga.
Gue ada masukan saran boleh kontak saya. Ya jadi karena ini masih hujan, biasa lah ya kendala menjelang bulan Februari kalau kampanye itu agak sulit pagi-pagi ataupun sore karena biasanya hujan. Tadinya pagi ini kita mau pergi ke pasar untuk belanja masalah di daerah Pasar Monjol buat tahu masalah yang dihadapi sama pedagang di pasar itu ada apa aja, dan kita pengen jaring itu jadi sebuah aspirasi supaya ketika nanti terpilih, kebetulan gue akan pilih komisi E, harapannya bisa di sana gitu ya, Komisi Kesejahteraan Masyarakat, dan di sana pengen juga tahu apa sih sebenarnya kebutuhan ekonomi dari masyarakat, masalah kesehatan di pasar misalnya, atau masalah pendidikan buat anak-anak pedagang pasar itu juga seperti apa. Nah itu yang mau gue cari tahu di Pasar Monjol dan harapannya bisa dapat banyak aspirasi. Setelahnya kita bakalan door to door ke rumah warga di daerah Kecamatan Ciracas untuk bagiin kalender, kenalan sama warga, sekaligus juga menjaring aspirasi mereka untuk daerah Ciracas. Kenapa dibutuhkan door to door? Ini sebenarnya buat pengetahuan juga buat teman-teman semua, kalau hari ini gue nggak pasang baliho sama sekali buat kampanye. Tapi gue pengen door to door untuk ketemu dan melihat langsung masalah yang dihadapi sama masyarakat di Jakarta Timur itu seperti apa. Karena kalau nggak datang langsung, kalau nggak merasakan langsung, mungkin nggak akan paham gimana rasanya jadi masyarakat yang hidup dan tinggal lama di daerah sekitar Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, Makassar, ataupun Jakarta secara keseluruhan. Itu kampanye ini gue lakukan juga sekaligus untuk mendekatkan diri sama masyarakat secara langsung, karena warga gue yakin mereka juga butuh interaksi sama calegnya. Pak siapa namanya? Pak Yul. Pak Yul, salam kenal saya Pak. Pertama jelas butuh tim ya. Nah timnya ini mayoritas emang orang-orang muda, mulai dari orang-orang yang gue kenal, bahkan mereka volunteering untuk join ke grup namanya Gerak Bareng Manik. Di situ mereka secara sukarela mau bantuin gue, entah itu lewat media sosial dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang juga gue lakukan. Hari ini gue menggunakan metode pengumpulan dana kampanye atau crowdfunding. Gitu. Crowdfunding ini gue buat supaya masyarakat, orang-orang bisa ikut serta menyumbang dana kampanye untuk gue, dan dana kampanye ini bisa transparan. Gitu ya. Jadi gue membuat crowdfunding yang bisa melibatkan masyarakat secara luas. Misalnya teman-teman alumni UI, teman-teman alumni SMA, teman dekat, sahabat, segala macam mereka bisa ikut nyumbang, dan alhamdulillah gue bertahan dari dana kampanye sumbangan teman-teman gue ini. Jadi ini juga salah satu cara dan strategi gue untuk punya sustainable dana. Di sisi lain juga gue bisa ikut serta mengenalkan politik gagasan ke orang-orang yang mungkin mereka nggak punya resource sebanyak itu gitu untuk bisa nyalek. Strategi dalam berkonten itu jelas kita juga melihat sebenarnya gimana behavior teman-teman generasi Z ataupun millennials gitu ya. Jadi gue buat kontennya juga sesuai dengan tren yang lagi ada di sosial media, menyesuaikan isi-isinya, dan yang paling penting juga bukan cuma sekedar gimmick, tapi juga menampilkan beberapa insight gagasan gue sebagai caleg dari DPRD DKI Jakarta. Jadi gue punya kedekatan yang cukup krusial sama Jakarta Timur, karena 2020 kantor pertama gue itu di daerah Cijantung, kemudian gue ikutan Abang None Jakarta Timur, sampai di Abang None Jakarta mewakili Jakarta Timur. Kedekatan dengan Jakarta Timur lumayan besar, dan gue juga melihat bahwa banyak orang di Jakarta Timur yang punya kehidupan sama kayak gue, yaitu harus commute ke pusat ataupun selatan untuk bekerja, mengambil nilai-nilai ekonomi di sana gitu ya, untuk kembali dibawa pulang di daerah Jakarta Timur. Nah gue melihat gue cukup merasakan hal yang sama, dan harapannya dengan ini gue bisa merepresentasikan gagasan orang-orang yang harus commute di daerah sekitar pinggir-pinggir Jakarta untuk ke tengah Jakarta itu sendiri. Insya Allah. Jadi setiap kampanye tuh memang tim tuh sudah menyiapkan minimal tuh H-1. Apa aja yang disiapin? Pertama, lokasi. Ya. Kita mau kampanye otomatis harus mikirin mau di mana kan. Lokasi itu biasanya kalau gua selalu pengen di rumah warga. Rumah warga karena kalau di balai pertemuan, di restoran, di kafe itu
bukan karena cost-nya doang tinggi, tapi nuansa kedekatannya itu beda. Habis itu apa aja yang disiapin, APK tuh ya spanduk ya, banner segala macam, terus konsumsi ya apapun snack, ada juga kadang-kadang makan berat, terus juga para tokoh itu mesti dikumpulin dan dikontak, karena gimana pun kita diajarin adab matur tuh kayak datang tampak muka, pulang tampak punggung. Itu semuanya tuh dikerjakan oleh tim Gus Nazmi sendiri atau sebenarnya dari partai ada support juga? Nah, jadi memang karena ini hajatnya para caleg ya. Jadi memang caleg itu ketika menyanggupi untuk tempur di medan peperangan, otomatis secara amunisi, kesiapan, baik itu tentengan maupun hal-hal tetek bengek lainnya itu mesti disiapkan oleh caleg. Boleh di-spill nggak, Gus? Apa nih? Budgetnya untuk berkampanye habis berapa? Budget, ya Allah Robbi. Jadi caleg itu nggak boleh cuma visi sama misi doang, harus punya isi. Jadi kalau ditanya budget ya cukup besar lah ya. Gitu. Lu kasih range aja lah, gue iyain dan gue enggak. Coba. Di atas 1. Satu apa? 1 M. Iya. Berat. Pernah gue dalam 1 bulan mengeluarkan angka itu. Oh iya. Itu termasuk pengorbanan terbesar lu nggak, Gus? Pengorbanan terbesar, wow. Gini. Pengorbanan terbesar seorang kandidat ya, caleg itu adalah pikiran dan perasaannya dia sendiri. Kenapa? Karena selama berbulan-bulan kami berjalan, itu kayaknya tidak ada waktu tanpa berpikir. Ya, mau itu lagi makan, mau itu lagi leha-leha di kasur, mau itu menjelang tidur, itu pikiran tuh selalu, bro. Apa? Keinginan masyarakat besok apa ya? Tuh. Janji gue yang kira-kira bisa gue realisasi apa ya? Tuh. Baik itu perintilan teknis juga gue pikirin gitu ya. Tapi the least that we can do is nggak bikin mereka kecewa terlalu dalam atas ekspektasi itu. Jadi pikiran, perasaan itu pasti menjadi pengorbanan yang paling besar lah dalam proses ini. Tapi biasanya sih kalau lagi sehat walafiat aja capek, iya pasti, tapi nggak secapek sekarang. Ini karena lagi demam aja sih, jadi suara aku juga udah tambah bindeng. Tadi aja di titik kedua aku udah gak kuat berdiri, aku duduk. Energi udah pengorbanan paling besar lah. Kalau waktu mah ya udahlah ya. Waktu, energi, terutama dananya juga ya, emang nggak bisa dipungkiri memang ongkosnya ada dan nggak sedikit lah ya. Tapi ya emang itu the price to pay aja gitu buat terjun di dunia ini dan buat mendapat apa yang aku inginkan banget nih. Emang membutuhkan pengorbanan yang sangat luar biasa dari sisi kita yang secara fisikal, emosional. Dana terbesar dari sosialisasi ya, cetak-cetak spanduk, karena banyak banget spanduk yang kita harus cetak dan harus diperbaharui terus setiap berapa minggu, itu pasti dicetak lagi. Dan bukan hanya ongkos nyetak, tapi ongkos masangnya juga di lokasi-lokasi yang strategis, terus memastikan bahwa nggak dirusak dalam waktu 2-3 hari lah, minimal dalam waktu 2-3 minggu nggak apa-apa deh. Yang penting jangan pasang hari ini lusa udah rusak gitu kan. Jadi itu ongkosnya cukup besar. Dan juga mencetak, selain spanduk kan barang yang saya kasih ke warga kan ada snack, konsumsi ya kan. Dan itu juga lumayan lah kalau ditotalin. Boleh spill nggak? Nggak bisa dimasukin ke situ. Kalau cuma antara kita semobil ini nggak apa-apa.
Kalau untuk saya pribadi ya, kalau untuk caleg lain dari Golkar aku kurang tahu karena nggak pernah terlalu bertanya-tanya juga ke teman-teman aku yang nyalek juga. Cuman kalau dari aku pribadi, kalau buat kampanye aku pribadi sih memang mayoritas dari saya, dari suami saya, dari ayah saya gitu. Bu, maaf ganggu waktunya Bu. Kenalan, saya Manik. Saya caleg buat DPRD Jakarta. Udah berapa tahun nih Bu di sini? Saya udah hampir 15 tahun. Oh, 15 tahun. Paling terparah nih hari Sekarang ini. Oke. Jadi kalau APK-nya sendiri kita memang lagi prepare-nya baru kalender sama stiker gitu. Dua itu yang menurut kita ya micro targeting lah ya. Jadi kita prepare APK-nya apa aja, mulai dari kalender, stiker, sama ada kartu nama juga. Jadi warga bisa catat nomor HP gua. Kalau misalnya mereka punya aduan apapun, mereka bisa langsung kontak WhatsApp gue gitu. Selebihnya ya kita bawa catatan, gue bawa buku catatan. Kalau misalnya ada warga yang nyampein aspirasi atau keluhan, ya kita catat itu sebagai masukan yang harapannya bisa kita bukukan lah gitu ya, sebagai salah satu landasan gimana nanti kalau misalnya gue terpilih ataupun kalau nggak terpilih dan gue bisa ngebantu dalam hal yang bukan ranahnya kebijakan tapi ya program-program gitu ya. Nah, kalau ditanya pengorbanannya jelas banyak, termasuk keuangan lah ya gitu. Ada modal yang keluar dari uang sendiri, dari tabungan sendiri. Ada juga yang tadi gue bilang crowdfunding gitu. Nah, kenapa akhirnya kita juga susah buat bikin baliho atau spanduk. FYI kalau masang baliho atau spanduk apalagi di tempat strategis gitu ya. Contohnya misalnya di flyover Pasar Rebo tuh ada yang gede banget kan. Itu kayaknya bisa sampai ratusan juta. Dan bahkan buat modal kampanye gue aja tuh buat bikin satu baliho aja nggak akan mungkin cukup gitu. Ya kalau gue nggak ada sama sekali, bahkan ada orang yang kaget gue ternyata nyalek gitu. Udah hamil berapa hari ini mereka baru tahu. Nah jadi mau nggak mau gue harus ketemu warga lebih banyak, lebih sering, turun lebih banyak titik juga gitu. Dan selebihnya adalah waktu kerja sih, karena gue juga masih harus kerja untuk dapat pendapatan keluarga juga gitu ya. Itu yang kemudian gimana caranya gue bisa menyeimbangkan antara waktu kerja, waktu nyalek, waktu kegiatan-kegiatan lain. Cuman ya kalaupun yang kerja ini sebenarnya udah cuti gitu ya. Oke, jadi kalau ngitung kampanye ini kan sebenarnya nggak cuman sederhana nyetak kalender atau spanduknya, tapi kadang juga kita harus turun ke masyarakat. Ada ongkosnya lah mungkin, atau kita bikin kegiatan gitu ya, ada konsumsinya segala macam, itu juga lumayan banyak. Dan gue mungkin kalau di total belum sampai 200 ya secara total gitu. Belum sampai 200 gitu. Jadi itu pun kalau gue bilang kayaknya sangat kecil ya dibandingkan sama yang lain itu. Gue nggak tahu ya yang lain berapa. Dan yang lain sebenarnya gue mengupayakan ada crowdfunding gitu. Mayoritas dana kampanye gue itu datangnya dari crowdfunding. Bahkan ada baru banget tadi pagi gue juga bikin website kan. Di dalam websitenya itu orang-orang bisa donasi secara terbuka. Ada yang ngirimin gue 40.000 dan gue baca pesannya ternyata dia adalah seseorang yang juga ngikutin gue dari waktu BEM UI tahun 2019 dan gak nyangka ternyata hari ini juga dia ikutan BEM dan dia banyak belajar dari apa yang gue sering sampaikan gitu, entah itu di webinar, entah itu mungkin di media sosial. Jadi gue ngerasa ini adalah bentuk kampanye yang ke depan mungkin harus terbuka buat orang-orang, bahwa dana kampanye dari rakyat yang mereka titipkan ke calon wakil rakyat mereka itu bisa ngebantu kita untuk punya kontrol atas apa yang dilakukan sama mereka ketika mereka terpilih. Tapi melihat caleg-caleg yang lain kayak mungkin bisa punya privilege yang lumayan oke Ya, gitu. Mana ada perasaan minder gitu kan? Ya bukan minder lah ya, ibaratnya iri aja gitu. Ini orang-orang juga bisa punya baliho gitu ya, mereka bisa punya banyak kampanye yang lebih besar gitu ya, lebih enak ketemu warganya segala macam. Tapi gue percaya kalau seandainya apa yang kita kerjakan itu, ya kata orang gitu ya, apa yang datang dari hati akan sampai ke hati. Semoga setiap kali gue turun dari rumah ke rumah, dari warung ke warung, setidaknya gue bisa kasih harapan sama mereka bahwa ada juga caleg yang berjuang, meskipun modalnya sangat-sangat terbatas, tapi ini adalah demokrasi. Ini adalah bentuk perjuangan demokrasi yang menurut gue layak untuk diperjuangkan. Mencuri hati masyarakat tentu sudah menjadi rencana awal mereka dalam berkampanye. Ada yang membuatnya lebih fun, membuat suasananya lebih hikmat, atau lebih personal dan merakyat. Ketiga caleg muda ini bebas menerapkan metode kampanye mereka masing-masing. Tapi mereka harus sadar betul bahwa itu semua bukanlah garansi mereka menuju kemenangan. Lantas,
muncullah satu pertanyaan besar. Bagaimana jika kalian gagal? Kalau kalah, kayak gue akan nggak keluar kamar selama 2 bulan. Terus gue nangis aja. Tapi gue ngerasa di 2024 ini karena udah kedua kali gue udah dapet nomor urut 1. Gue lebih all out lagi, guenya juga jauh lebih paham lapangan dan jauh lebih prepared secara mental. Gue nggak siap kalau gue kalah sih jujur. Gitu. Walau memang semua di tangan Tuhan ya, rezeki di tangan Tuhan, hanya Beliau yang tahu nasib kita seperti apa di masa depan. Jadi kalau kalah, semoga orang-orang yang nyumbang itu juga ikhlas bahwa uangnya mungkin belum berhasil ngebawa Manik jadi DPRD di DKI Jakarta. Tapi di sisi lain, kalaupun kalah, sekali lagi, setidaknya gue berhasil atau bahkan pernah melalui masa-masa proses-proses ini yang panjang dan cukup pelik, itu dengan bermartabat dan berintegritas. Gue berhasil menjalankan bentuk ekosistem politik yang gue harapkan itu juga bisa terjadi di kemudian hari, bukan cuma hari ini. Jadi kalaupun gue kalah, sekali lagi, gue kalah dengan memberikan kampanye terbaik yang bisa gue lakukan. Dengan memberikan edukasi politik yang pernah gue lakukan di sekitar masyarakat, di dapil gue. Guru gue pernah bilang, Tuhan tidak pernah mewajibkan manusia untuk menang. Sehingga kalah pun bukanlah sebuah dosa. Yang terpenting manusia itu berjuang atau tidak berjuang. Setidaknya gue yakin bahwa perjuangan gue sudah dari segala penjuru mata angin. Dan ya mungkin memang berserah adalah salah satu kunci utamanya. Manusia hanya ikhtiar, tapi Tuhan punya rencana yang terkadang menakjubkan. Mungkin kalau gue menang ya artinya ini sebuah penghormatan, hadiah. Tapi kalaupun gue kalah artinya mungkin Tuhan berusaha menyelamatkan gue. Tapi lo dan tim lo udah mempersiapkan nggak kalau misalnya kalah? Enggak sih ya sebenarnya. Gue selalu bilang bahkan untuk memotivasi mereka, ya, kemungkinan kita cuma 2, antara menang atau menang mutlak. Sehingga mungkin ya kalah itu bukan bagian dari sebuah skenario dalam cerita perjuangan kita. Tapi bukannya kita perlu membuat skenario terburuk, Gus? Kalau memang ya ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, gue sudah niatkan sejak awal bahwa ini bagian dari sedekah, ini bagian dari perjuangan, sehingga apapun yang gue keluarkan, berapapun biayanya, gue maknai ini sebagai sebuah pembelajaran diri gue. Terakhir Kak, kalau kalah akan nyalek lagi nggak 5 tahun lagi? Itu pertanyaan sangat baik. Kayaknya gue harus lebih prepared lagi karena again nggak bisa dipungkiri ini banyak hal yang kita keluarin ya, bukan hanya uang. Sekali lagi ada energi, ada waktu, ada ini, ada itu. Aku harus evaluasi dulu sih. Karena I do want this job, aku mau jadi anggota dewan. Tetapi OTW ke situnya, aku juga banyak hal yang harus aku persiapkan gitu. We'll see lah. Ya, intinya jalan perjuangan itu apapun bentuknya sih, dan dimanapun tempatnya. Ya tadi gue mengatakan di awal bahwa memang gue merasa passion gue ada di politik. Sehingga ya mungkin kalau nyalek lagi juga menarik ya. Ataupun ya yang lain lah, yang lain. Mungkin gue nyalon ketua RT. Akan coba lagi nggak 5 tahun ke depan? Ya,